Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Riau jurusan Diploma 3 Akuntansi akan mempresentasikan mengenai sistem akuntansi piutang. Nah, perkenalkan, nama saya Nadina Yufarisa. Saya Mutia Fernanda. Saya Cici Lestari Nakedehulu. Saya Andini Aurelia. Saya Putri Lorelia Munte. Saksikan video kami. Terima kasih. Apakah kalian tahu apa itu tujuan pencatatan piutang? Proses pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Mutasi disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, retur penjualan, dan penghapusan piutang. Selanjutnya mengenai informasi yang diperlukan manajemen akuntansi piutang. Yang pertama, saldo piutang kepada setiap debitur pada saat tertentu. Yang kedua, riwayat pelunasan piutang kepada setiap debitur pada saat tertentu. Dan yang terakhir, umur piutang kepada setiap debitur pada saat tertentu. Dokumen yang diperlukan, yang pertama adalah faktur penjualan, kedua bukti kas masuk, ketiga memo kredit, dan yang terakhir adalah bukti memorial. Selanjutnya, catatan akuntansi yang diperlukan. Yang pertama, jurnal penjualan untuk mencatat timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Yang kedua, jurnal retur penjualan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan. Yang ketiga, jurnal umum untuk mencatat berkurangnya piutang yang disebabkan oleh transaksi penghapusan piutang yang tidak ditagih lagi. Dan yang terakhir, kartu piutang untuk mencatat mutasi dan saldo piutang setiap debitur. Tentang organisasi, pencatatan piutang dilakukan oleh fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi berada di bagian piutang di bawah Departemen Akuntansi Keuangan. Ada beberapa tugas oleh akuntansi. Fungsinya yang pertama yaitu menyelenggarakan catatan piutang untuk debitur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pencatatan piutang. Yang pertama adalah metode konvensional, yang kedua adalah metode posting langsung ke dalam kartu piutang atau pernyataan piutang, yang ketiga adalah metode pencatatan piutang tanpa buku pembantu, yang terakhir adalah metode pencatatan dengan komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode konvensional. Metode konvensional adalah posting ke dalam kartu piutang dilakukan atas data yang dicatat dalam jurnal, sedangkan transaksi yang mempengaruhi piutang, penjualan kreditur, retur penjualan, penerimaan kas dari pembayaran, serta penghapusan piutang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode posting yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, metode posting harian yang terbagi menjadi posting langsung ke dalam kartu piutang dengan tulis tangan. Yang terdapat di dalamnya dari faktur penjualan setiap hari langsung dicatat dalam kartu piutang dengan cara menurut abjad dan berdasarkan waktu yang diterima dari penagihan. Yang kedua adalah posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. Yang terdapat di dalamnya media diposting ke dalam penyataan piutang dengan kartu piutang sebagai tembusan atau tebusan kedua berfungsi sebagai kartu piutang. Selanjutnya, penagihan bersiklus. Media diarsipkan menurut nama pelanggan dan pada akhirnya bulan baru dilakukan posting. Selanjutnya adalah metode pencatatan dengan komputer. Metode pencatatan dengan komputer adalah dengan menggunakan batch system. Dalam batch system, dokumen sumber yang mengubah piutang dikumpulkan dan sekaligus diposting setiap hari untuk mencatat piutang. Yang terdapat di dalamnya ada dua macam arsip yang terbentuk. Yang pertama, arsip transaksi. Yang kedua, arsip induk. Adalah prosedur pernyataan piutang. Nah, ada 4 penyajian jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan disertai dengan pengkirannya. Yang pertama, pernyataan saldo akhir bulan, menampilkan saldo awal, mutasi, dan saldo akhir untuk periode tertentu. Biasanya digunakan dalam sistem piutang yang berbasis saldo. Yang kedua, pernyataan satuan, menyatakan faktur tertentu, biasanya dikirim jika ada perbedaan atau sengketa atau penagihan tertentu. Digunakan saat ingin menelusuri satu transaksi secara spesifik. Yang ketiga, pernyataan saldo berjalan.
Menampilkan semua faktur yang masih terbuka atau belum bayar, serta tanggal jatuh tempo. Yang keempat, pernyataan faktur yang belum dilunasi. Fokus hanya pada faktur yang belum dibayar tanpa menyebut faktur yang sudah dilunasi. Digunakan untuk menelusuri piutang macet atau keterlambatan pembayaran. Ini adalah distribusi penjualan. Distribusi penjualan adalah prosedur ringkasan rincian yang tercantum dalam faktur penjualan dan pengumpulan total ringkasan penjualan menurut daerah pemasaran tersebut untuk keperluan pembuatan laporan hasil penjualan menurut daerah pemasaran. Metode distribusi. Yang pertama, metode berkolom. Yang kedua, metode akun tunggal dan akun berkolom. Yang ketiga, metode tiga tunggal. Yang keempat, metode register. Yang kelima, metode dengan komputer. Selanjutnya adalah metode berkolom. Nah, ada tiga, yaitu yang pertama, metode jurnal berkolom dengan tulisan tangan. Metode ini menggunakan buku jurnal khusus dengan transaksi, beberapa kolom yang disesuaikan dengan jenis transaksi seperti penjualan, kas, atau piutang. Nah, yang kedua adalah metode worksheet. Jika jumlah unsur terdapat dalam banyak, maka jurnal tidak lagi mampu menampung data. Worksheet mampu menampung tambahan unsur dalam klasifikasi, lebih banyak dapat ditampung oleh jurnal berkolom. Yang ketiga, jurnal berkolom yang diselenggarakan dengan mesin pembukuan. Cocok untuk perusahaan yang volume transaksi besar. Metode ini mempercepat dan meminimalkan kesalahan dibanding pencatatan manual. Lalu yang kedua ada metode akun tunggal dan akun berkolom. Metode ini membedakan antara pencatatan per-akun pelanggan secara individual dan pencatatan kolektif menggunakan kolom untuk jenis transaksi. Akun tunggal ini digunakan jika ingin menelusuri saldo tiap pelanggan secara spesifik. Yang ketiga ada metode summary strip dan metode tiket tunggal. Metode ini menggunakan strip ringkasan atau tiket per transaksi. Tiket atau strip ini digunakan sebagai bukti transaksi yang nantinya diringkas dalam catatan utama. Biasanya digunakan dalam sistem manual dengan volume transaksi tinggi seperti retail. Yang keempat ada metode register. Metode register dalam distribusi penjualan dilakukan dengan alat register kas. Register kas yang sederhana dilengkapi dengan dua register yang memungkinkan setiap hari. Register kas ini menyajikan jumlah penjualan dua macam klasifikasi. Lalu yang terakhir ada metode komputer. Metode distribusi dengan menggunakan komputer merupakan metode distribusi yang paling mudah pelaksanaannya dengan kemampuan menghasilkan informasi penjualan yang luar biasa. Dengan menggunakan komputer, kita hanya perlu memberikan kode yang benar terhadap transaksi penjualan yang terjadi, seperti klasifikasi informasi yang dikehendaki tampak dalam laporan. Lalu ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode distribusi. Yang pertama ada informasi yang akan dicantumkan dalam laporan. Yang kedua ada jumlah unsur dalam klasifikasi. Yang ketiga ada media yang dipakai sebagai sumber informasi. Sekian dan baik.